Yasmin Sport adalah toko yang menjual alat-alat olahraga, pakaian olahraga, dan jenis pakaian lainnya. Letak tempat ini berada di Pasar Muara Muntai di dekat Pelabuhan Pasar atau berada di Jalan Jenderal Sudirman, RT 3 Muara Muntai Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Toko ini dibuka dari jam 7 pagi dan ditutup sekitar jam 4 sore atau pada waktu sholat asar. Nah, di sini saya sedang bersama pemilik toko Yasmin Sport. Bu, gimana sih proses atau perjalanan ataupun sejarah usaha dari Ibu? Kalau bicara mengenai sejarah perjalanan usaha, pasti mulai dari mana ya? Kita mulai usahanya itu kecil, toko kecil, dan juga cuma beberapa barang aja yang masuk. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, pelan-pelan usahanya tambah maju, alhamdulillah bertambah maju. Nah, dari perjalanan usaha Ibu tadi nih, ada tidak tantangan dan hambatan yang dirasakan? Banyak sekali. Banyak sekali, apalagi tempat kita ini kan geografisnya kan harus melewati air, ya. Misalkan kalau pulangnya tuh malam, nah perjuangannya tuh naik perahu, ya, naik tesnya tuh yang bongkar barang, itu sih tantangan yang paling mendasar. Nah, terus apa sih visi atau cita-cita dari usaha Ibu ini? Tentu saja mau demi berkembang lagi. Ada nggak sih Bu rencana pengembangannya, Bu? Atau mau buka usaha lain gitu? Alhamdulillah sekarang Ibu sudah buka cabang di Berau dan usahanya sudah dikendalikan oleh Ibu. Oh iya. Nah, untuk terakhir nih Bu, saran dan kunci sukses dari Ibu nih? Intinya kerja keras ya, tahan menderita ya, selalu sabar dalam menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha. Where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The milky. Nailacell adalah toko handphone yang berada di Pasar Muara Muntai Ulu, tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, RT 3 Muara Muntai Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Barang yang dijual berupa handphone, aksesoris handphone, dan juga menjual pulsa. Konter ini dibuka dari jam 7 pagi dan tutup pada jam 5 sore. Nah, di sini saya sedang bersama pemilik toko. Nah, Bu, gimana proses atau perjalanan atau sejarah nih dari usaha bisnis yang Ibu miliki saat ini? Ya, jadi usaha saya itu berkembang sejak tahun awalnya saya mulai usaha itu sejak tahun 2006, berjalan sampai sekarang. Awalnya itu cuma counter kecil saja dengan belum selengkap, artinya dalam hal penjualan juga belum lengkap. Hanya pertama itu hanya jual pulsa. Kemudian seiring berjalan waktu kami meningkatkan penjualan dengan memenuhi barang lain seperti penyediaan aksesoris HP, kemudian HP, kemudian servis HP juga. Kemudian untuk pulsa itu juga bertambah dari yang kemarin hanya artinya satu HP saja untuk pelayanan terhadap pelanggan, sudah sampai sekarang kami sudah bisa menyediakan 5 HP ya, sekaligus untuk pelayanan terhadap pelanggan. Jika dalam hal pelayanan hari itu mungkin pembelinya agak banyak, jadi agar pembeli itu merasa terlayani semua, tidak menunggu lama, kami menyediakan dalam bentuk HP lain gitu. Jadi ada beberapa HP. Kemudian usaha ini artinya memang
awalnya itu kami berjalan hanya di depan rumah, depan rumah pribadi saja. Nah kemudian alhamdulillah ada kelancaran usaha, akhirnya kami dapat pindah ke daerah pasar yang lebih ramai, membuka counter yang lebih besar. Seperti itu. Nah Bu, dari perjalanan usaha Ibu tadi nih, ada tidak tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi dalam usaha Ibu ini? Dalam setiap usaha itu pasti ada namanya tantangan, kemudian kesulitan itu pasti ada. Dan jadi tergantung bagaimana kita berusaha mengelola usaha kita itu supaya kita berjalan lancar. Salah satunya mungkin ya namanya juga usaha, pasti yang satu hal yang poin utamanya adalah kesulitan modal biasanya kan. Nah, jadi alhamdulillah kami itu dibantu dengan apa namanya, awalnya itu ada dari pihak desa memberikan bantuan pinjaman dana. Kemudian setelah 2 tahun berjalan itu kami bisa mengembangkan lagi, kemudian yang lebih besar, kemudian dananya itu juga kami dapat dari pinjaman bank. Jadi artinya itu dengan pinjaman yang lebih apa namanya leluasa dapat dari pihak bank. Kemudian yang kedua kesulitannya mungkin dari apa namanya faktor pembeli juga ya. Jadi kadang itu kita berjualan itu kan yang namanya usaha itu pasti ada pesaing. Jadi kadang pesaing ini membuat standar harga yang berbeda. Jadi artinya di sini kesulitan penjual ini akhirnya perang harga. Tidak ada kesesuaian, misalnya dari penjual satu ke satu itu dia standar dalam hal penjualan gitu, seperti yang misalnya kami tangkap di daerah lain itu kan seperti itu. Tapi artinya ya kami maklumi karena memang dalam berbisnis memang wajar hal seperti itu. Artinya mau usahanya lebih maju dengan strategi yang bermacam-macam. Apa saja sih Bu visi atau cita-cita dari usaha ini? Kalau awal sih sebenarnya cita-cita dari usaha itu ya memang untuk membantu perekonomian keluarga, ya kan? Nah, karena kalau misalnya kita punya usaha sampingan misalnya kan, karena memang istilahnya itu usaha utama kan di kepala keluarga gitu kan. Tapi karena memang istilahnya itu keinginan kuat juga, kemudian istilahnya pengetahuan dari bidang elektronik terutama istilahnya gadget itu kan ibu lumayan tahu gitu kan. Walaupun sebenarnya itu juga diperoleh dari apa namanya otodidak saja. Jadi tidak ada yang namanya seperti orang itu dia kursus kemudian dan mencari ilmu tuh lewat pelatihan-pelatihan, tidak. Jadi ibu tuh cuma otodidak karena saking senangnya dengan IT khususnya elektronik gadget gitu, akhirnya ya mengumpulkan informasi, kemudian ilmu pengetahuan itu ya lewat internet, kemudian lewat koran, itu sudah istilahnya menjadi semacam pengetahuan. Jadi itu yang bisa membuat ibu tuh mengelola usaha itu sedemikian rupa seperti itu. Nah dari usaha Ibu kan ini sudah ada nih lapaknya atau tempatnya nih Bu. Nah, ada apa nih rencana pengembangan usaha dari Ibu ini? Sebenarnya ada sebenarnya untuk membuka lagi cabang di daerah lain, khususnya tapi masih sekitar Muara-Muntai ini. Mungkin nanti rencana mau buka di daerah atas tuh daerah Malaka atau di apa namanya daerah Kubar itu sebelumnya, yang pokoknya dia sebelum dia masuk di apa namanya Kabupaten Kubar. Ini di situ ya Bu. Ya, itunya di situ. Jadi terus apa namanya rencana juga apa namanya mau ditambah untuk dibesarkan lagi di toko itu, kemudian menambah karyawan supaya lebih nyaman dalam hal pelayanan. Nah terakhir nih Bu, saran dan kunci sukses nih dari Ibu untuk misal seperti saya nih yang mau lagi mungkin mau buka usaha nanti mungkinnya, atau untuk para perintis baru nih. Iya. Kalau itu sarannya ya berdasarkan pengalaman, misalnya itu
kalau mau usaha itu yang memang betul-betul kita harus terjun dalam usaha tersebut, harus betul-betul tahu bahwa usaha itu memang kita betul-betul suka, kita harus menyukai dulu usahanya. Misalnya kita mau seperti ibu tadi mau usaha HP misalnya kan, jual HP, itu harus betul-betul kita harus mendalami dulu ilmunya itu. Jadi tidak istilahnya tidak hanya karena hanya sekedar mau melihat orang, ini lagi ramai jualan seperti ini, saya mau ikut jualan. Kalau sepengalaman ibu itu tidak akan pernah berjalan sukses begitu, karena kan motifnya hanya untuk ikut-ikutan. Tapi kalau kita usaha yang betul-betul diniati, yang betul-betul diperdalam istilahnya, yang memang insya Allah akan berjalan sukses. Cuma satu kuncinya, jangan berpikir masalah modal dulu. Sebanyak apapun istilahnya hal yang kita pikirkan, kita mau usahakan gitu, kalau misalnya kita berpikirnya itu tentang modal, tidak akan pernah jalan. Yang penting itu niat dulu, perdalam tujuanmu, usahamu itu, kemudian insya Allah dengan dengan hal seperti itu akan berjalan lancar usahanya. Jadi walaupun dengan istilahnya modal kecil, tapi ya itu tadi harus ada kemampuan untuk memperdalam usaha itu, kemudian kemampuan untuk mengelola. Jadi kita harus punya teknik, punya strategi dalam mengelola usaha itu. Terus satu hal yang pasti lagi, jangan pernah berhenti berdoa. Kemudian jangan pernah melupakan orang tua. Itu satu hal suksesnya usaha kita. Jadi apapun, bagaimanapun suksesnya kita, kalau kita istilahnya itu melupakan orang-orang terdekat kita, ya usaha kita nggak akan jadi berkah. Dari sebenarnya kan keberkahan itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau kita mau sukses, berarti bahagiakan orang tua, bahagiakan orang-orang terdekat kita.